tugas. Bapak sudah purna tugas, kemudian dan Pak Daryono ya, Pak Hairi dan Pak Daryono ya. Berarti didampingin dua mentor langsung ya Pak ya? Iya betul. Oke. Ya kan bisa direkayasa kalau nggak ada modal bikin kumbungnya. Iya. Tapi kalau saya kemarin kebetulan ada support dari Bank Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Pak Bu Mantap. Selamat sore, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Pak Bu Mantap dimanapun Anda berada. Amin. Baiklah, pada sore hari ini saya Galang dan rekan saya Angga Wijaya. Nah, pada edisi podcast yang perdana ini yaitu Pensiun Berkarya Podcast ya. Selamat datang untuk Pak Bu Mantap yang akan mendengarkannya ya, ataupun langsung mendengarkan nih karena live nih. Oke, Mas Galang tadi bilang Pensiun Berkarya Podcast. Betul. Ini maksudnya dan tujuannya apa nih? Bentuk Pensiun Berkarya Podcast ini. Nah, itu dia. Pensiun Berkarya Podcast ini adalah sebagai bentuk sarana edukasi dan inspirasi terhadap para calon pensiunan dalam mempersiapkan masa pensiun agar tetap sehat, aktif dan sejahtera, Mas Angga. Oke, kami juga Pak Bu Mantap berharap dengan adanya podcast Pensiun Berkarya ini dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi Pak Bu Mantap dimanapun berada. Nah, untuk tema kali ini kita akan mengangkat tema sejahtera di masa pensiun dengan budidaya jamur tiram. Budidaya jamur tiram. Iya, Mas Angga pasti nggak asing dong ya dengan kata-kata jamur tiram itu. Ya, gitu loh. Saya itu ketika dengar jamur tiram Mas Galang, ingat suatu kota di Kalimantan. Waduh. Khususnya Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Kalimantan. Iya. Nah, di situ Bank Mantap melalui program Wirausaha Mantap Sejahtera memiliki salah satu banyak soalnya di Palangkaraya ini. Yang sering disebut WMS itu ya? Ya. Oh, benar berarti. Wirausaha Mantap Sejahtera, dari program itu kita punya banyak wirausaha pensiunan budidaya jamur tiram asal kota Palangkaraya. Siapa nih Mas Galang yang kita undang di edisi perdana kali ini? Nah, namanya ini nggak asing lagi sih. Sering juga mungkin Pak Bu Mantap yang sering nonton YouTube-nya Pensiun Berkarya atau lihat media sosialnya Pensiun Berkarya. Betul, itu namanya Pak Ampuh Sera. Pak ya? Ampuh Sera. Oke lah, Mas Angga, kita langsung aja ya. Kita telepon aja ya langsung. Ya, oke. Aduh, kayaknya lagi makan siang apa ya? Kayaknya lagi di Kumbung. Iya, Pak Angga. Halo, selamat sore Pak Ampuh. Selamat sore Pak Ampuh Sera. Selamat sore Pak Galang. Ya, Pak Ampuh, sapa Pak Bu Mantap di seluruh Indonesia dong. Iya. Iya, selamat sore Pak Bu Mantap. Selamat sore Bang Mantap. Nah, sudah ini ya, sudah cukup familiar mungkin Pak Bu Mantap dengan suara salah satu wirausaha pensiunan ini ya Mas Galang ya. Iya, betul. Karena Pak Ampuh ini pernah kita buat khusus ya dokumentasi video ketika kebetulan kita langsung yang syutingnya Mas Galang ya ke kumbungnya Pak Ampuh ya. Dan itu kita bener-bener pagi loh, kita mengikuti aktivitas Pak Ampuh dari bangun tidur ya, langsung ke kumbung untuk memanen jamur-jamurnya sampai ke tahap pengemasan, terus kemudian akhirnya ke penjualan juga ya. Pokoknya karena lengkap. Waktu itu didampingin juga ya dengan sama mentornya. Ya. Betul sekali. Oke, Pak Ampuh Sera, kita mungkin langsung saja ya. Kita ada boleh, Pak. pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Ampuh nih, supaya Pak Bu Mantap di seluruh Indonesia itu bisa mendengarkan bagaimana sih cerita Pak Ampuh untuk memulai dan sekarang masih mengelola usaha jamur tiramnya ini, Pak. Gitu, Pak. Baik, Pak, ini untuk pertanyaan yang pertama, kita masuk ke sesi pertanyaan. Iya, silakan. Oke, Pak Ampuh. Untuk pertanyaan nih, Pak, pertanyaan awal, Pak. Ngomong-ngomong, Bapak tuh sejak kapan sih memulai usaha budidaya jamur tiram ini, Pak? Bisa cerita nggak, Pak? Oh ya, baru saja akhir tahun 2018 yang lalu kita mulai.
2018 ya, berarti Akhir 2018. oke, iya. akhir 2018 berarti kurang lebih sudah 2 tahun ya Pak ya, 2 tahunan lebih. Iya, 2 tahun lebih, betul sekali. Oke Pak, kenapa Bapak tertarik memilih usaha budidaya jamur tiram gitu? Apa nggak coba usaha lain gitu? Atau kok bisa tahu gitu ada jenis usaha jamur tiram ini? Iya, pada awalnya itu ada Bank Mantap yang informasi kalau dilakukan pelatihan pada bulan September 2018. September 2018, Bank Mantap 2000 Bank Mantap Palangkaraya yang buat. Palangkaraya, oke. Iya. Nah, ketika mereka mempresentasikan keinginan itu, saya lalu ambil bagian. Nah, alasan saya tertarik kenapa? Yang pertama, saya ini hobi tadi, Pak. Oh, hobi. Jadi Hobi ya Pak ya. hobi. Jadi karena hobi, Pak. Jadi ketika berbicara masalah pertanian, saya sangat antusias mau pengen tahu gitu, mau pengen tahu. Nah, itu yang paling mendasarnya hobi di tani, Pak. Oke, berarti yang mendasari dan menggugah Bapak untuk memulai wirausaha itu dari hobi itu ya Pak ya. Dari hobi. Nah Pak, waktu Bapak diundang oleh Bank Mantap itu masih aktif atau gimana Pak? Nah, ini kan ngomong-ngomong Bapak sebelumnya berdinas di mana nih Pak? Iya, saya berdinasnya di Pemda Provinsi Kalimantan Tengah. Pemda Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Jadi 34 tahun saya berdinas di sana. Iya. Kebetulan momennya tahun 2018 saya purna tugas bulan Juni. Oh, jadi memang sudah pas juga ya Pak ya secara timingnya. Iya, sudah pas juga purna tugas. Jadi ketika Bapak sudah purna tugas, kemudian menjadi nasabah Bank Mantap, mendengar pelatihan wirausaha Mantap Sejahtera Jamur Tiram, Bapak bergabung tuh? Iya, betul sekali. Oke, Betul sekali. Pak, saya itu suka nonton YouTube tuh Pak ya. Jamur tiram kayaknya sulit gitu Pak, menurut saya Pak ya. Nah ini yang pengen saya tanyain ke Pak Ampu nih. Kira-kira sulit nggak sih Pak usaha jamur tiram, dan gimana sih Pak cara ngerawat atau maintenance usaha jamur tiram tersebut? Iya, yang pertama kalau menurut saya pribadi, ya kalau kita mau bilang sulit, kalau kita mau bilang tidak, ya tidak. Jadi statement saya, budidaya jamur ini gampang-gampang sulit gitu. Gampang-gampang sulit. Jadi ya, tergantungnya kepada kita. Nah, kebetulan karena saya hobi tadi, ya saya nggak melihat ya sisi sulitnya karena pengen tahu tadi. Iya. Berarti karena rasa ingin tahu yang besar selain ada minat juga ya Pak? Iya betul. Jadi sulitnya itu akan berjalan aja terlewati dengan sendirinya. Ya bahkan Bapak mungkin udah nggak merasa sulit lagi ya Pak ya, karena udah menjadi kebiasaan seperti itu ya Pak ya. Jadi yang sulit itu udah Bapak tinggal jauh lah ya di belakang sana jauh. Nah Pak, mengulang pertanyaan yang tadi itu cara merawatnya gimana Pak? Apakah Bapak, setahu saya pernah lihat tuh di video harus nyiram gitu Pak ya, suhu segala macam itu harus diperhatikan Pak. Iya. Gimana tuh caranya Pak? Iya, jadi merawat jamur itu yang tidak sulit itu kan saya bilang bukan menggotong-gotong, jadi tidak berat sih pekerjaannya. Coba tugasnya merawat yang baik, menyiram pagi-pagi, kemudian kalau kebetulan siang kan terlalu panas disiram juga begitu, dan kemudian sore. Dan kemudiannya ya tentunya proses pemanenan tadi. Jadi kalau memanen harus bersih dipanen begitu. Jadi semua kotorannya dibuang. Itu aja kegiatannya hari-hari. Hari-hari ya Pak ya. Mungkin itulah yang munghiasi masa pensiun Bapak ya. Jadi Mas Galang, kalau saya kutip lagi berarti merawatnya gampang gitu ya Pak ya. Betul. Kira-kira suhu agak panas disiram gitu ya Pak ya. Iya, siang, sore atau gitu ya Pak? Ya, betul. Oke Pak Ampu. Nah ngomong-ngomong nih Pak, ini kan Bapak usahanya kan selama ini sudah berjalan ya Pak ya,
sudah berjalan. Nah, apakah Bapak memiliki karyawan sih Pak dalam mengerjakan usaha budidaya jamur tiram ini Pak? Atau jangan-jangan Bapak ngerjain sendiri? Iya, atau mungkin ngerjain sendiri gitu. Karena kan tadi Bapak bilang juga, kita balik lagi nih ke statement Bapak, gampang gitu merawatnya. Iya. Jadi pada awalnya saya sendiri belajarnya Pak. Jadi kita sendiri dalam perjalanannya kita sendiri merawatnya. Kemudian ketika 9 bulan yang lalu saya merekrut karyawan karena kebetulan saya pengen membuat log. Nah, jadi saya cari karyawan untuk membantu saya mengaduk, mencetak gitu. Nah, jadi tugasnya selain saya merawat log jamurnya, saya juga membuat lognya gitu. Oke. Iya. Pak, aku pengen nanya juga nih Pak. Kan Bapak waktu itu datang ke Bank Mantap, ikuti pelatihannya, berarti ikuti teorinya juga gitu Pak ya? Iya betul, ikuti teorinya. Kemudian kan ada mentor yang ngasih pelatihan atau menyampaikan materi gitu Pak ya? Betul. Pada perjalanan awalnya, peran mentor itu mendampingi Bapak bagaimana tuh Pak? Mendampingi Bapak secara intensif gitu, melalui WA mungkin, atau by phone, atau kunjungan langsung, atau gimana tuh Pak? Iya. Jadi pada awalnya tadi kan kita ada pelatihan, kemudian setelah pelatihan mentor kunjungan ke tempat kita untuk melihat lokasi yang akan kita pilih menjadi tempat kumbungnya. Nah, beliaulah yang merekomendasi bagaimana secara teknis pembuatan kumbung dan sebagainya, dan rekayasa suhu seperti apa membuatnya. Nah, karena kita merawat jamur ini kan banyak rekayasa sseperti syarat tumbuhnya. Nah, jadi itu. Pak, didampingi mentor. Siapa sih Pak mentor jamur tiram dari Palangkaraya? Ya, Pak Hairi. Pak Hairi dan Pak Daryono. Pak Daryono ya, Pak Hairi dan Pak Daryono ya. Berarti didampingi dua mentor langsung ya Pak ya? Iya betul. Oke Pak, balik lagi Pak, tadi yang masalah karyawan tadi kan Bapak tadi menyebutkan dari 9 bulan yang lalu ya Pak. Nah, ngomong-ngomong sih Pak, luas kumbung Bapak itu berapa sih Pak? Kan pastinya dari mulai awal terus sekarang sampai sudah punya karyawan, itu berapa sih Pak luas kumbungnya Pak? Kalau kumbung untuk perawatan sendiri, untuk produksi jamur, saya punya kurang lebih 40 meter kuadrat saja Pak. 40 meter kuadrat. Masa enggak tahu nggak tuh 40 meter kuadrat? 40 meter persegi. Persegi luasnya Pak ya? Luasnya ya? Iya. Luasnya. Ya itu luas kumbungnya itu. Tapi kalau termasuk untuk produksi log ya berbeda. Jadi benar Mas Dibedain Gala. Ya, itu kan kita sempat berkunjung juga. Betul. Ya. Jadi Pak Bu Mantap, Pak Ampusera ini tempat atau kumbung produksi dan tempat untuk pembuatan backlog, atau pembuatan backlog itu berbeda ya Pak ya lokasinya. Berbeda lokasi. Oke, Pak tadi Bapak bilang luas kumbungnya 40 meter persegi, gitu ya? Kalau untuk betul. 40 meter persegi tersebut, berapa sih Pak kira-kira jumlah backlog yang bisa diisi di kumbung tersebut? Kurang lebih 4.000-an lebih. 4.000, wah banyak juga tuh Mas ya Pak ya? Ya, 4.000, ya. Keren sekali Pak. Banyak itu Mas Angga hitungannya itu ya? Iya. Banyak itu, sangat banyak sekali. Iya tidak lah. Pak itu 4.000 itu dari 2018 Bapak langsung mengisi kumbung Bapak sejumlah tersebut atau coba-coba dulu Pak? Biasanya kan ya Mas Galang ya. Kalau orang mulai usaha tuh, aduh saya takut nih kalau terlalu banyak nanti gagal gitu. Saya coba 500 dulu atau 1.000 dulu. Atau Bapak memang langsung 4.000 tuh Pak? Enggak, namanya juga kan belajar Pak. Jadi seperti Pak Galang bilang tadi. Kita bertahap. Saya memulai untuk mengisi kumbung itu mulai dari 500 log dulu Pak. 500 log gitu Pak. Dari 500 log, kemudian 3 minggu atau 1 bulan saya tambah lagi 500 gitu. Jadi saya tambah lagi 500 gitu. Berarti ketika sudah cukup percaya diri gitu Pak ya, pas 500 log bertambah lagi gitu ya Pak ya? Iya betul sekali. Keren. Nah Pak, waktu Bapak awal itu Pak ya, itu kan
tadi Bapak bilang 500. Itu hasil panennya langsung dijual atau dikonsumsi sendiri, Pak? Buat apa sih biasanya itu, Pak? Jamur crispy gitu ya, yang ada di pasaran itu. Iya. Itu Bapak langsung jual ke pasaran atau untuk konsumsi sendiri tuh, Pak? Ngomong, Pak. Iya, jadi dua-duanya Pak. Jadi dua-duanya saya bisa konsumsi sendiri, setiap hari tersedia sayur, dan yang selebihnya saya jual Pak. Oh iya, hasil panennya itu dijual kemana Pak? Nah, hasil panen ini saya jual ke pasar tradisional, dan juga ada pelanggan kita Pak yang tetap untuk mengambil jamur. Sampai hari ini kita punya pelanggan sudah. Gitu. Jadi Bapak sudah menjual sendiri gitu ya Pak ya? Iya, sudah menjual sendiri dari awal. Oh, dari awal. Sebelumnya sempat dijual ke mentor atau Bapak memang sudah tahu pasarnya gitu Pak? Iya, saya belajar Pak, coba-coba tadi ke pasar kita bawa. Ya kebetulan ada yang mau membeli, jadi ya kita kita jual aja gitu. Awalnya ya saya ke pasar tadi lah, antar ke bakulan di pasar gitu kan. Ya, kita dapat info juga nih Pak dari Bank Mantap Palangkaraya. Ya karena konsep wirausaha mantap sejahtera Mas Galang. Iya, itu Pak Bu Mantap, sedikit informasi, konsep wirausaha mantap sejahtera itu mentor bukan hanya ngasih pelatihan, tapi melakukan pendampingan online offline, bahkan menampung hasil penjualan. Setuju. Bahwa mentor menyerahkan kepada para pensiunan sebagai binaannya untuk menjual ke tempat lain juga nggak masalah. Contohnya Pak Ampu nih, Mas Galang. Pak Ampu ini memang kalau kita lihat secara profil mandiri banget sih. Ya. Nanti Pak Ampu bisa sharing sendiri lah. Saya tuh di edisi perdana kali ini memang pengen Pak Ampu banget gitu, karena kita takjub tuh Pak. Jadi Bapak tuh mandiri mulai dari pemasaran, meskipun sudah ada fasilitas juga mentor menampung hasil penjualan. Memang biasanya mentor menginformasikan Pak ya, kalau jual sendiri biasanya untungnya lebih gede gitu ya Pak ya. Iya, betul. Selisihnya lumayan lah ya Pak ya, kalau bisa kita bilang lumayan. Ya Pak ya. Nah Pak, Bapak kan tadi juga sempat bilang Pak bahwa backlog itu Bapak sempat memproduksi sendiri ya, bukan sempat sih Pak, bahkan sekarang sudah memproduksi sendiri ya Pak ya. Betul. Iya, jadi luar biasa nih Pak Ampu nih Pak. Kalau produksi itu tahapannya berapa lama sih Pak, dari awal proses ya hingga nantinya siap panen? Itu berapa lama tuh Pak hasil apa ya namanya ya, maksudnya waktu tenggang itu berapa lama? Iya, betul. Iya, dari prosesing awal sampai dia tumbuh itu kurang lebih 40 sampai 45 hari itu sudah tumbuh. 40 dari pencampuran, mulai pencampuran masuk ke masuk ke kantongnya ya Pak ya, packingnya betul. Iya, masuk ke packing, kemudian sterilisasi, inokulasi, kemudian masuk ke pemeraman gitu. Baru dia masuk ke ruang kumbung. Itu 45 hari lamanya Pak ya. 40 hari tuh sudah tumbuh Pak, sudah tumbuh. 40 hari sudah tumbuh. Ini Mas Galang sudah tumbuh. Yang saya bilang saya takjub juga gitu Pak. Betul. Pak, kebanyakan kan kalau beberapa orang yang baru memulai usaha jamur tiram itu biasanya backlognya tuh beli awal-awalnya. Nah, saya tuh penasaran sama Pak Ampu, kira-kira belajar di mana sih Pak buat backlog? Dan ini Pak, dan saya juga pengen tahu juga nih, per hari atau per bulan Bapak bisa atau sanggup memproduksi berapa backlognya? Iya, backlog yang kita buat ini, saya buat backlog kan sejak 2019. Akhir 2019. Ya, sampai hari ini dengan karyawan saya yang 2 membantu, saya bisa buat backlog 1 bulan sekitar 4.000 Pak. 3.000 sampai 4.000. 1 hari. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan 4.000 Pak. Iya, 3.000 sampai 4.000, jadi antara itu. Pak, untuk backlog itu sendiri, Pak Ampu memang untuk produksi sendiri atau sudah ada yang memesan juga Pak?
Nah, backlog ini justru yang kebanyakan Pak, saya pribadi yang kalah karena banyak pesanan. Oh gitu. Oh bapak jadi malah kadang-kadang bapak kewalahan ya malahan ya karena permintaan tinggi ya. Pak, tinggi. Jadi saya bisa kalau 2.000-an itu kan sudah diambil sama para konsumen bapak ya. konsumennya gitu. Oh. Pak, ngomong jangan-jangan mentornya pesen ke bapak juga nih. Enggak. Iya, mentornya lebih pintar barangkali Pak dari saya. Saya kan pemula Pak. Tapi kan bapak juga sudah pesanannya ke bapak udah banyak tuh per bulan Pak. Kan bapak iya. Pak Ampu ini bisa ini Pak Bu Mantap sampai kebingungan nih untuk memenuhi jumlah permintaan pasar. Ini aja baru backlognya, belum nanti jamurnya. Gitu Pak Bu Mantap. Sulit nggak Pak? Iya. Sulit nggak sih Pak tadi buat backlog tadi tuh? Prosesnya gitu kan tadi kan bapak ngejelasin prosesnya tuh kayaknya saya sebagai orang awam kayaknya sulit banget gitu. Enggak lah Pak gitu. Jadi sebenarnya untuk membuat backlog ini kan banyak ada tutorial dari YouTube, kemudian kita bisa nongkrong orang milenial juga di tempat-tempat kita kan ada juga kan orang yang memang membuat log. Ya. Wah, keren. Jadi jadi bapak nongkrong. Jadi selain dapat panduan dari mentor, biasanya kan mentor juga ngebagiin buku atau slide PowerPoint gitu Pak ketika pelatihan. Jadi bapak semua media untuk belajar bapak cari tahu gitu ya Pak? Betul sekali. Keren. Sambil nanya-nanya ke mentor juga nggak Pak waktu pembuatan backlog gitu awal-awalnya? Iya juga kan nongkrongan juga ke mentor, lihat mentor buatnya gitu. Oh Bapak main ke tempat mentor malahan ya? Iya main ke tempat mentor karena kan untuk belajar itu ya. Tadi. Iya Pak. Karena problemnya saya itu kan masalah penyediaan log Pak dulunya. Dari awal-awal itu kan mentor rupanya kesulitan itu membagi log produksi dia setiap bulan untuk para pensiunan begitu kan. Kita kan ada 8 orang kan yang di angkatan Bapak utusan. Di antaranya saya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan 8 orang itu tiap bulan kesulitan mentor. Jadi kita dapat bagiannya dapat sedikit-sedikit begitu. Nah itulah yang menginspirasi saya. Kalau begitu kenapa saya nggak belajar buat log kan itu. Jadi bapak ke trigger gara-gara ya itu ya Pak ya permintaan backlog dari mentor pun sulit itu, gitu Pak. Ya. Oke. Sulit iya. Oke Pak Ampu. Nah Pak boleh kasih tahu nggak Pak, maksudnya kan ini kan Bapak kan sering kekurangan dengan permintaan dari pasar ya Pak. Nah itu dari salah satu permintaan backlog itu ada nggak sih Pak rekan Bapak gitu yang sesama pensiunan yang wirausaha jamur tiram itu beli ke Bapak gitu? Ada Pak. Ada ya Pak ya? Ada juga. Mantap. Pak Ampu memang ampuh sekali. Ampuh sesuai dengan namanya Mas Angga. Jadi nama itu adalah doa juga ya. Ya Pak. Amin. Saya dan Mas Galang itu penasaran juga tuh Pak. Kalau untuk backlog biasa berapa lama sih Pak usia produktifnya Pak? Produktif backlog itu tergantung ke perawatan Pak. Jadi kalau kita sudah pandai merawatnya, yang saya punya ini kan bisa sampai 6 bulan. Tapi kalau perawatannya kurang ya antara 3 sampai 4 bulan itu sudah tidak produktif. Oke. Cukup lama juga ya Mas. Itu maksimal 6 bulan ya? Cukup lama. Ya, cukup lama juga. Iya, bisa 6 bulan Pak. Iya, bisa 6 bulan. Ada nggak Pak masa di mana itu lagi panen banyak-banyaknya gitu dari backlog yang dirawat itu Pak? Betul, ada Pak. Jadi waktu panen perdana dengan kedua itu cukup tinggi. Nah kalau memang kita pandai merawatnya, melihat ini tadi Pak saya bilang, yang pertama itu kan syarat kubungnya tadi terpenuhi. Betul. Kubungnya tidak panas dan sebagainya. Nah lebih-lebih kalau didukung ada musim hujan. Jadi kalau musim hujan ya panen jamurnya cukup bagus. Berarti Bapak ini lagi seneng-senengnya ya, masih musim hujan ya Pak? Ya musim hujan Pak, masa senangnya. Jadi dingin orang pada dingin, kita dapat kesenangan. Iya, Bapak malah berkeringat ya Pak. Nggak perlu sering-sering nyiram juga gitu ya Pak ya? Iya, nggak perlu sering nyiram.
Benar, Pak. Ya. Jadi hujan itu berkah ya Pak buat para wirausaha pensiunan jamur tiram ya Pak. Betul. Nah Pak, terus ini Pak, kan tadi Bapak juga sampaikan kalau masa produktif kalau memang merawatnya bagus ya 6 bulan, kalau merawatnya nggak bisa 4 bulan. Nah itu kan masa produktif itu kan setelah itu limbahnya ya Pak ya, backlog yang sudah tidak produktif itu limbahnya dikemanakan sih Pak? Nah kalau saya punya sendiri, saya gunakan buat pupuk Pak. Jadi saya buat pupuk. Jadi backlognya yang sudah tidak produktif itu dikompos atau selain dikompos kan kita buat untuk pupuk makanan makanan ternak yang lain seperti merawat cacing gitu kan bisa ya, betul Pak, aku kebetulan pernah ngeliat tuh di salah satu video, jadi limbah jamur tiram bisa dimanfaatkan untuk cacing gitu ya, budidaya cacing atau apa gitu. Oh iya, ternak cacing emang ada ya, emang sengaja ternak cacing, Pak, betul Pak. Pak Ampu ini Mas Galang pandai melihat potensi usaha sepertinya ya. Jangan-jangan Pak Ampu juga ternak cacing nih? Iya Pak ya? Iya Pak, ada juga tapi tidak banyak. Bener ternyata. Makanya kita cerita ya, kita sudah coba sendiri Pak. Semua berarti ini berdasarkan pengalaman dari Pak Ampuh ya Pak ya? Pengalaman. Iya, jadi iya Pak, oke. Ini jadi Pak Bumantap ini memang Pak Ampuh tuh cerita itu ya memang Pak Ampuh mengalami dan melakukannya gitu. Mulai dari pelan-pelan ya Mas. Betul. Dari yang coba-coba 500 backlog, kemudian backlognya beli sendiri, kemudian sampai akhirnya bisa buat sendiri, sampai akhirnya dibeli orang. Betul. Jadi akhirnya Pak Ampuh nih bisa berdampak positif nih bagi lingkungan sekitar ya, bisa membuka lapangan pekerjaan juga. Wah, luar biasa nih. Sekali. Jadi kan bersyukur hari ini kan bisa mempekerjakan orang lain kan, itu membuka lapangan pekerjaan ya Pak ya buat orang sekitar. Membuka lapangan pekerjaan. Iya, saya sama Mas Galang nih kalau ingat waktu syuting video 2019 akhir ya Mas Galang ya? Iya, betul. Iya, 2019 akhir. November atau Desember tuh saya lupa inget tuh Pak. Jadi saya ingat Bapak sudah awal Desember. Beraktivitas dari pagi keringetan gitu Pak ya. Iya, saya masih kedinginan itu Pak. Iya, kita masih kedinginan. Bapak sudah kerja di Kumbung gitu Pak. Kumbung Pak ya namanya ya kalau untuk. Iya, Kumbung namanya rumah jamurnya tuh namanya Kumbung. Itu Pak Bumantap. Jadi yang bingung Kumbung itu apa? Kumbung itu menurut kata Pak Ampuh rumahnya jamur gitu ya Pak. Iya, rumah jamur. Nah ini nih Pak, salah satu yang penting Pak, yang mungkin juga Pak Bumantap tuh menunggu-nunggu Mas Galang. Pertanyaan ini, Bapak tadi bilang tuh di awal punya luas 40 meter persegi, kemudian backlog awalnya beli 500 sampai akhirnya bisa produksi sendiri. Kira-kira nih Pak, boleh nggak sih Pak dibisikin perkiraan aja gitu, modal awal ketika memulai usaha dan penghasilan tiap bulannya dari usaha jamur tiram ini berapa, supaya Pak Bumantap yang ada di seluruh Indonesia tertarik gitu Pak mulai usaha ini Pak. Iya Pak Angga dan Pak Galang. Jadi kalau modalnya itu relatif Pak, yang penting kita bisa beli log dulu, kemudian kalau tempatnya kan bisa direkayasa kalau nggak ada modal bikin kumbungnya. Tapi kalau saya kemarin kebetulan ada support dari Bank Mantap, saya gunakan uang 30 juta. 30 juta di awal 30 juta itu awalnya saya bangun kumbung itu 25 juta, 5 juta saya beli lognya tadi. Dapat berapa Pak? Iya, yang 500. Yang 500 tadi, bergulir tadi. Jadi itulah modal awalnya Pak. Sampai hari ini ya saya bisa mempekerjakan orang begitu. Alhamdulillah. Berawal dari 30 juta itu. Itu ya, modal awal Pak. Modal awal. Kalau penghasilan tuh Pak, bisa diinfokan nggak tuh Pak? Wah, kalau penghasilan Pak relatif Pak. Jadi nah kalau penghasilan kalau awal-awalnya ya tidak begitu banyak begitu. Tapi kalau hari ini ya lumayan juga Pak. Hari ini sampai hari ini perjalanannya 2 tahun, kalau mau tahu ya paling tidak kita dapat dari jualan jamur ya angkanya kisaran
antara 5 sampai 6 juta lah kita brutonya, kemudian jual log yang angkanya ya sekitar 5-6 juta juga. Wih, tepuk tangan dulu. Wow, Pak Bu mantap. Ini pada tepuk tangan semua, Pak. Luar biasa nih Pak Ampu ya. Pak Ampu ini bisa kita bilang sebagai salah satu panutan atau role modelnya kita juga, Mas Galang. Betul. Ya kita yang muda ini juga melihat semangatnya Pak Ampu, Pak. Jadi secara langsung aku dan Mas Galang berkunjung ke Palangkaraya, ngelihat etos kerjanya Pak Ampu. Waktu itu ditemenin ibu juga ya Pak ya. Pas pagi-pagi ya Pak. Bapak mulai usaha dari subuh, kemudian nunjukin tuh Pak cara pembuatannya ini. Wah, kita dibuat terkagum-kagum tuh Pak. Ternyata pensiunan itu hebat-hebat gitu. Iya, di satu sisi juga yang membuat usaha Pak Ampuh maju gitu ya di budidaya jamur tiram ini, itu dukungan dari seorang istri juga ya Pak, tentunya ya Pak, karena keluarga. Iya, saya lihat Pak Ampuh waktu kita syuting bersama Mas Angga di sana ya, jadi ibu pagi-pagi udah standby tuh di Kumbung yang agak jauh dari rumah ya Pak ya, udah nemenin Pak Ampuh panen, terus kemudian menunggu sampai Pak Ampuh packing, sampai dibawa ke pasar pun ibu setia menunggu, mendampingi Pak Ampuh, memberikan semangat gitu. Jadi Pak Ampuh mengerjakannya itu dengan semangat gitu ya Pak ya. Iya. Pak, ngomong-ngomong nih Pak ya. Iya. Kan kemarin tuh masa pandemi tuh Pak ya. Maret ya. Maret awal 2020. Maret, iya. Masa pandemi. Itu Pak, semua sektor usaha kan pada bisa dibilang ada yang mati Pak, ada yang sekarat, ada yang berdarah-darah. Bahkan ada yang sampai tutup ya. Bahkan sampai banyak yang tutup, usaha retail hancur gitu Pak. Nah kira-kira nih Pak, ini kan kaitannya dengan jatuh bangun usaha ya Pak ya. Nah kira-kira itu tadi itu kita bicara manis-manisnya aja tuh Pak. Penghasilan yang dari produksi sekian, jual backlog sekian. Pernah nggak sih Pak, atau di masa pandemi kemarin tuh mengalami naik turunnya atau jatuh bangunnya usaha jamur tiram sampai menyebabkan kerugian Pak? Iya, jadi justru masa pandemi ini berkah di bagi saya. Jadi berkah Pak ya. Justru berkah gitu loh. Kenapa? Justru masa-masa pandemi ini kan orang pada jatuh ya Pak usahanya ya Bu. Iya, perlu suntikan dana gitu ya Pak. Perlu hidup begitu kan. Iya betul. Nah, usaha jamur ini justru tidak bermasalah saya lihat, karena dia merupakan kebutuhan orang tiap hari kan. Jamur kan jadi makanan dong. Betul. Iya. Gizinya bagus. Jadi ya jamur ini kayaknya ya merupakan, kalau menurut saya, usaha yang ini Pak, usaha yang sangat menjanjikan. Kendati pun tiap hari uangnya sedikit kita dapat, tapi tiap hari dapat uang kan. Betul. Nah, itu kalau tiap hari dapat uang. Iya Pak, berarti kalau dikumpul-kumpul itu baru kerasa gitu ya Pak ya. Kita ngitungnya harusnya per bulan gitu ya, jangan per hari gitu. Memang kalau per hari kelihatannya receh ya kan Pak, tapi kalau per bulan nendang ya kan Pak. Langsung baru lihat ya 200-300 kilo gitu kan, kumpul aja 1 bulan. Kalau sehari kayaknya nggak kerasa ya Pak. Aduh, cuman 10 kilo nggak kerasa gitu ya? Kalau sehari. Iya betul Pak. Pak Ampuh bisa diinfo nggak sih Pak? Bisa kan mungkin bisa beda-beda tuh ya harga jual jamur tiram di tiap daerah tuh Pak. Kalau di Palangkaraya sendiri harga 1 kilonya kurang lebih berapa tuh Pak? Ya hari ini saya tetap masih menjual 30.000 Pak 1 kilo. 30.000 Pak. 30.000. Itu berarti udah ada kenaikan ya Pak. Kayaknya waktu kita ke sana masa belum segitu ya? Iya. Ya, jadi dulunya antara 25.000 sampai 30.000 kan dulunya. Jadi kalau kita jual ke Bentor itu 25.000. Tapi kalau kita bisa langsung itu mungkin ada tambahan 2.000, 3.000. Mungkin juga kalau bagus gitu bisa sampai 5.000 gitu selisihnya. Nah itu memang pentingnya kita berharap memang Pak. Jadi dari program WMS itu harapannya wirausaha pensiunan mampu menjual sendiri gitu ya Pak ya. Tapi mentor memang menampung hasil penjualan juga ya, supaya apa ya, itu selisihnya kan lumayan tuh Mas Galang. Betul Mas Angga. Oke, itulah tadi ya, kita juga sudah bahas mengenai manis pahitnya usaha budidaya jamur tiram. Nah Pak,
saya ini pengen nih Pak Ampuh menyampaikan pesan untuk para pensiunan supaya berani berwirausaha seperti Pak Ampuh yang sedang jalani ini gitu Pak. Ada nggak Pak pesan-pesan buat Pak Bumantap di seluruh Indonesia? Tentunya betul yang Bapak bilang, kita bisa memberi support gitu bagi teman-teman yang pensiun atau yang akan pensiun. Yang pertama ini saya cerita secara pribadi Pak ya dulu. Nah, prinsip sukses saya gitu. Mungkin ya prinsip sukses orang kan beda-beda. Jadi di sukses itu apa sih ceritanya? Nah, kalau saya namanya sukses itu berani melangkah. Jadi itu prinsipnya, berani melangkah. Nah, karena orang gagal itu adalah orang yang takut melangkah, takut memulai. Oke, orang yang gagal tuh orang yang takut melangkah atau memulai gitu Pak ya? Iya, takut memulai. Jadi itu prinsipnya. Oke. Jadi lalu pesan-pesan kepada para pensiunan. Pak Bu mantap. Betul. Yang pertama ya kita bersyukur sekali dengan hadirnya Bank Mantap yang 2 tahun kemarin sudah ulang tahun. Nah, jadi Pak, melalui Bank Mantap ya kita pensiunan bisa diinspirasikan begitu. Siap. Nah, saya seperti hari ini tidak mungkin seperti ini tanpa kehadiran Bank Mantap dan dukungan yang continuous. Ya bahkan sampai seperti apa yang dibuat oleh Mas Angga dengan Mas Galang hari ini. Jadi saya sangat termotivasi sekali begitu dengan support seperti ini. Jadi dari saya sangat berterima kasih. Terus maju Bank Mantap. Amin. Sama-sama Pak Ampuh. Kita juga tuh terima kasih banget gitu. Kita punya banyak pensiunan, wirausaha pensiunan yang berani memulai usaha. Salah satunya Pak Ampuh, Mas. Pak Ampuh ini salah satu contoh, bisa saya ulang lagi, yang memulai usaha dari yang ikut pelatihan, mulai yang kecil-kecil sampai yang alhamdulillah sekarang bisa memproduksi backlog sendiri, jual sendiri. Jadi terima kasih banyak Pak Ampuh. Kita mungkin suka ngobrol ya Pak ya, beberapa kali suka ngobrol. Oke, tapi pesannya belum selesai Pak. Oh, belum selesai. Silakan Pak, lanjut. Monggo Pak, lanjut. Silakan Pak. Itu pesannya untuk Pak Bu Mantap nih. Yang pertama, tetap bekerja sesuai dengan kemampuan fisik kita. Tetap bekerja sesuai dengan kemampuan. Oke Pak. Tetap bekerja. Jadi kalau kita tidak bekerja itu, waduh, itu bisa sakit Pak. Kita tidur aja kan jantung bekerja terus Pak. Jadi kalau kita tidak bekerja, jantung kita stop. Jadi kalau mau tetap sehat, ya pensiunan harus bekerja. Harus tetap bekerja gitu ya Pak. Iya. Ya kemudian ya itu yang terakhir closingnya, orang sukses itu adalah orang yang berani mencoba dan terus belajar dari kesalahan. Oke, itu Pak. Oke Pak, luar biasa nih Pak Ampuh nih. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan pesan dan kesan Bapak nih ya menjadikan inspirasi bagi Pak Bu Mantap di seluruh Indonesia yang mendengarkan Pensiun Berkarya podcast ini ya, Mas Angga, betul. Pak Ampuh. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Ampuh. Silaturahmi kita tetap dijaga ya Pak ya. Iya, semoga Pak Ampuh sehat, keluarga sehat. Dan titip salam Pak ya buat komunitas wirausaha pensiunan Jamur Tiram di Palangkaraya ya Pak ya. Oke, sampai. Salam dari kami berdua. Terima kasih Pak Ampuh, dari saya dan juga. Dan saya Galang. Pak Ampuh, terima kasih banyak Pak. Semoga kita doakan kembali juga. Ya, kita doakan juga Pak Ampuh selalu sehat, usahanya makin maju. Amin. Dan bisa menginspirasi Pak Bu Mantap di seluruh Indonesia. Ya Pak, amin. Dan saya titip salam Pak, harus selalu solid ya Pak di komunitas Jamur Tiram Palangkaraya Pak. Siap. Terima kasih Pak Ampuh. Terima kasih Pak Ampuh. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Sampai ketemu lagi. Sore.
Oke, itulah Mas Angga ya. Tadi kita asik banget yang ngobrol-ngobrol sama Pak Ampu ya. Bagaimana Pak Ampu itu memulai usahanya dari yang kecil dan sekarang tuh aduh, sekarang. Aduh, minum dulu nih kayaknya nih. Jadi sekarang tuh Pak Ampu bisnisnya makin berkembang, luar biasa. Bahkan di tengah pandemi justru menjadi berkah. Iya, menjadi berkah kata Pak Ampu gitu kan. Jadi malah kebalikannya, orang-orang pada tutup usahanya, banyak yang dikeluarin dari kerjaan, ada yang rugi lah, ada yang kolaps lah. Pak Ampu ini alhamdulillahnya ya. Iya. Tuhan Maha Baik ya, Pak Ampu, jadi akhirnya usahanya ini malah menjadi berkah nih ketika pandemi, bahkan ketika pandemi ya. Iya, betul sekali. Baik Pak Bu Mantap, semoga cerita dari Pak Ampuh ini bisa menginspirasi Pak Bu Mantap dan menggugah niat Pak Bu Mantap untuk memulai berwirausaha. Pokoknya tuh nggak ada kata yang telat. Tadi Pak Ampuh menyampaikan bahwa kunci sukses itu berani mencoba dan berani memulai ya. Kenapa harus bekerja supaya tetap sehat? Betul. Jantung. Jadi kalau tidur terus nanti malah jantungnya tidak bekerja dengan baik. Iya, betul. Baiklah, kayaknya kita akan lanjut lagi ya nanti ya. Oke, salah. Baiklah Pak Bu Mantap, kiranya cukup sekian ya. Nanti kita akan tayangkan lagi atau mengundang lagi pensiunan wirausaha yang kita bina ya. Kira-kira episode selanjutnya wirausaha pensiunan usaha apa ya Mas Galangnya kira-kira ya? Hari ini jamur tiram. Iya. Mana tahu besok wirausaha pensiunan budidaya lele mungkin ya. Atau ternak tuyul kali ya, wah itu cepet kaya. Saya juga mau sebenarnya begitu. Nah, itu nanti malah berlawanan sama Pak Ampu. Karena ternak tuyul kan kita duduk aja dapat duit. Nggak ngapa-ngapain. Makanya tuyulnya yang kerja gitu. Ya, demikian Pak Bu Mantap dimanapun Anda berada, semoga podcast edisi perdana ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya. Nanti kita akan tayangkan di YouTube ya Mas Gaya. Iya, betul sekali. Baiklah Pak Bu Mantap, kita juga ingatkan nih untuk protokol kesehatan tetap selalu dijaga ya, dengan menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Oke, baik Pak Bu Mantap, salam dari kami, salam tiada kata pensiun untuk berkarya.